Hingga sekarang ini, manusia telah mampu menyingkap berbagai rahasia hukum-hukum tersebut yang berlaku dalam materi. Yang pada kelanjutannya hal ini dapat dipergunakan untuk mempermudah kehidupan mereka. Hal inilah yang pernah dinyatakan Allah dalam kalamnya. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah 243. Sayangnya manusia tidak memperhatikan batasan-batasan apa saja yang mengundang turunnya petaka azab kepada mereka. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh kebodohan atau sifat aniaya yang kelewat batas dari mereka. Sehingga mereka tidak lagi memperhatikan hubungan mereka dengan Sang Khalik dan hubungan mereka dengan sesama makhluk. Akibatnya, mereka terjerumus dalam jurang larangan. Dan hadits yang di depan tadi telah memperingatkan kepada kita tentang hubungan sebagian sunnah, serta hukum-hukum tersebut yang dapat mengundang hukuman secara spontan berikut berbagai konsekuensinya. Secara rinci hadits di atas memberikan penjelasan terkait berbagai kemaksiatan lengkap dengan azab-azab tertentu yang bakal diturunkan sesuai dengan karakter maksiat yang dilakukan. Berikut ini adalah penjelasannya. Maraknya perbuatan zina. Memperhatikan hadits di atas, perbuatan maksiat pertama kali yang mengundang azab Allah adalah al-fahisyah yang dalam konteks hadits ini diartikan sebagai perzinaan. Dari redaksi hadits yang berbunyi, lantas hurfi kaumin katatu, setidaknya dapat ditarik dua pengertian berikut ini. Pertama, azab yang akan diturunkan adalah akibat dari maraknya fenomena perbuatan zina di tengah masyarakat. Maksudnya, perzinaan telah sampai pada tingkatan yang dianggap lumrah, sehingga masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai perbuatan yang mungkar. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, seandainya ada yang mencoba mengingkarinya. Itu pun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, dan tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Kedua, azab yang diturunkan akibat perbuatan zina ini akan menimpa secara keseluruhan di mana kemaksiatan ini terjadi. Hal inilah yang dalam redaksi hadits tersebut, lafal kaum dinyatakan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan arti umum dan tidak membatasi. Sedangkan redaksi QDTH digunakan untuk memastikan turunnya azab tersebut. Perhatikanlah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa berbagai hukuman yang diakibatkan oleh tersebar luasnya perzinaan di tengah masyarakat adalah wabah kolera, demam, serta berbagai penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh manusia. Sebagaimana manusia telah menganiaya dirinya sendiri dari sisi ruhaninya dengan melakukan ta'un ruh zina. Meskipun sekarang ini, manusia telah menemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit kolera. Sedangkan pada saat yang sama berbagai propaganda dunia keilmuan yang menyatakan bahwa tidak ada suatu penyakit pun yang tidak dapat mereka sembuhkan. Maka hendaknya mereka yang telah berbuat zalim tersebut juga tahu bahwa dan orang-orang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka pun tidak dapat melepaskan diri. Selama mereka telah dinas oleh Allah, selama itu pula mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab yang ditimpakan kepada mereka di muka bumi sedikitpun. Maka sebagai ganti wabah kolera didatangkanlah dari sisi pencipta mereka satu penyakit yang belum pernah menghinggapi orang-orang sebelum mereka, serta belum berhasil terdeteksi sedikitpun rahasia-rahasianya, penyakit yang mengubah tubuh-tubuh mereka menjadi api sebelum merasakan panasnya api jahanam. Bukti yang paling nyata untuk saat ini adalah tersebarnya satu jenis penyakit genital yang sulit terdeteksi, serta apa yang sekarang terkenal dengan wabah AIDS yang telah menggemparkan banyak pakar di seluruh dunia. Dan yang lebih menggemparkan lagi, penyakit terakhir ini justru menyerang sistem imunitas tubuh manusia yang merupakan nikmat yang paling agung yang diberikan kepada manusia. Azab ini sangat sesuai sekali dengan dosanya perbuatan zina yang telah menyerang sistem kekebalan satu masyarakat, merapuhkan sendi-sendinya, dan mencerabut berbagai jaring pertahanannya, adalah hal yang wajar jika sebuah balasan akan diterima sesuai amal yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, barang siapa yang mengerjakan amal salih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Fussilat 46. B. Mengurangi takaran dan timbangan.
Kejahatan ini termasuk salah satu kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihi salam, yang oleh karena kekufuran serta kejahatan mereka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab kepada mereka. Letak betapa bahayanya kejahatan ini terkandung pada pengambilan harta milik orang lain secara batil dan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Inilah bentuk kesaliman yang paling menyakitkan korbannya serta paling melalaikan pelakunya. Tujuan orang-orang yang melakukan perbuatan ini adalah mereka ingin menambah kekayaan dan bermewah-mewah. Sedangkan pada saat yang sama dia telah berbuat zalim dengan mengurangi bagian yang harus diterima oleh orang lain. Maka dari itu, sudah sewajarnya jika perbuatan nista ini akan mengundang azab-azab yang sesuai dengan karakter kejahatan tersebut, antara lain. Pertama, kekurangan pangan paceklik atau sedikitnya hujan yang menghilangkan berbagai barokan di muka bumi. Dengan adanya wabah ini, orang-orang yang biasa mengurangi takaran tidak menemukan lagi sesuatu yang mencukupi mereka. Bahkan mereka juga tidak lagi menemukan sesuatu yang menyenangkan mereka, yaitu berbagai hasil bumi yang dapat mereka jual dengan tetap mengurangi timbangannya. Sebab kerakusan mereka terhadap sesuatu yang sedikit inilah yang telah melenyapkan keberkahan yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Saba 17. Kedua, ekonomi yang sulit. Krisis ekonomi. Krisis ini diartikan dengan krisis umum yang meliputi inflasi dan tingginya pajak yang dipungut dari berbagai komoditas. Meningkatnya biaya transportasi, serta berbagai kondisi sulit yang dihadapi oleh rakyat yang tidak seorang pun terlewati serta tidak seorang pun mampu melepaskan diri darinya. Sehingga untuk mendapatkan sebuah hasil yang tidak seberapa seseorang harus mengeluarkan usaha yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Al-A'raf 7:58. Ketiga, penguasa yang zalim serta aniaya kepada rakyatnya. Fenomena ini ditunjukkan dengan pemungutan pajak yang menekan rakyat, penyitaan, serta penggusuran tanpa adanya kompensasi. Mayoritas korbannya memang para pedagang. Penggusuran serta penyitaan dilakukan dengan kekerasan dan menggunakan aparat yang sangat berlebihan jumlahnya serta bengis-bengis. Musibah ini memang sangat sesuai dengan maksiat yang telah mereka lakukan. Jika orang-orang yang terbiasa mengurangi takaran serta timbangan itu memakan harta orang lain dengan cara batil dan mereka pun dapat memperbanyak hartanya, maka mereka mendapati di atas mereka juga terdapat orang-orang yang lebih zalim lagi, yang akan mengambil harta mereka secara paksa di bawah tatapan mata mereka tanpa mampu untuk mencegahnya. Kemanapun mereka pergi niscaya kesaliman yang sama akan mereka terima juga. Dengan mengeluarkan zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan harta yang telah ditentukan Allah kepada orang-orang yang kaya dan menjadi hak bagi fakir miskin. Zakat merupakan simbol penyucian jiwa dan keberkahan bagi orang yang menunaikannya. Dan Allah akan menyuburkan sedekah. Demikian kalam Allah. Sedangkan keengganan membayar zakat merupakan salah satu bentuk dari kufur nikmat. Penyebabnya adalah sifat tamams serta keinginan agar tetap bertambah atas harta yang sebenarnya. Dia hanya dititipi oleh Allah, meskipun pada lahirnya dia adalah pemilik harta tersebut. Selama seseorang enggan mengeluarkan kewajiban dalam hartanya kepada saudaranya karena tamak, niscaya Allah juga enggan untuk memberikan keberkahan kepada hartanya itu. Sementara hatinya orang kaya yang kufur nikmat sudah menjadi alasan tersendiri bagi hilangnya nikmat tersebut. Jadi wajar jika azab yang mereka terima adalah ditahannya air yang turun dari langit. Yang andai kalau bukan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada binatang-binatang, niscaya hujan itu benar-benar tidak akan pernah turun. Dengan demikian, jika hujan masih turun di atas kepala mereka, hal itu semata-mata merupakan curahan rahmat Allah kepada binatang-binatang piaraan mereka. Memutuskan perjanjian yang telah ditautkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya ada perjanjian di antara Allah dengan seluruh manusia dari anak keturunan Adam alaihissalam. Agar manusia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apapun,
serta selalu mendengar dan menaati perintah-perintahnya. Kemudian melalui para rasul perjanjian ini, dilanjutkan kepada umat-umat mereka, sampai pada akhirnya di tangan Rasul terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang terus konsekuen menjaga perjanjian ini, adalah mereka yang tetap berada dalam zona risalah, serta ubudiyah. Apabila suatu umat merusak perjanjian tersebut, niscaya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa mereka di samping hukuman yang berupa kekerasan hati dan kerugian yang mereka derita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk jahanam. Ar-Ra'd 25. Kalamnya lagi, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Al-Ma'idah 13. Umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan hati mereka membatu. Maka mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka akan menjadi santapan dari umat-umat yang lain, menjadi sasaran serangan dan target dari ketamakan mereka ketika musuh-musuh tersebut berhasil menguasainya. Jadi merupakan hal yang wajar apabila kekayaan yang selama ini mereka miliki menjadi incaran untuk diperebutkan oleh umat-umat lain. Tidak berhukum dengan kitabullah. Perbuatan dosa ini merupakan bencana paling besar yang sedang menimpa umat ini. Bencana inilah yang telah mengeluarkan umat Islam dari ubudiyahnya hanya kepada Allah secara total dalam setiap sendi-sendi kehidupan mereka kepada selainnya. Bahkan dosa jenis ini dapat mengeluarkan umat dari zona risalah dengan sempurna. Risalah samawi mana lagi yang masih tersisa jika ajaran-ajaran risalah tersebut sama sekali tidak dihiraukan? Lebih parah lagi, fenomena ini juga diperkaruh dengan berbagai ideologi kotor pemikiran karya manusia yang sifatnya terbatas. Apalagi berbagai pemikiran tersebut justru menjerumuskan rakyat dan pemimpin mereka kepada kondisi tanpa kekuatan serta friksi-friksi yang saling bersaing, dan sangat mudah menyulut ketegangan dalam tubuh umat Islam. Peralihan manusia dari hakimiyatullah menjadikan hukum Allah sebagai supremasi tertinggi kepada hukum sesuai selera hawa nafsu hanya akan menjerumuskan manusia pada perpecahan intern yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan manusia, dan dengan sebab seperti ini umat sangat rentan tersulut oleh api peperangan.